Izin Prof, apakah kami mulai sekarang, Prof? Ya, mangga silakan. Baik. Mohon maaf ya, saya nggak pakai virtual background ya. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dekan FKIP Universitas Terbuka, yang terhormat para Wakil Dekan Universitas Terbuka, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta Seminar Akademik FKIP Universitas Terbuka tahun 2024, izinkan saya Diah Aniza Kismiati selaku moderator pada pagi hari ini untuk membacakan rundown acara seminar akademik kita. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan oleh himne UT, yang ketiga sambutan dan arahan dari Ibu Dekan FKIP Universitas Terbuka, yang keempat adalah seminar atau presentasi dari narasumber, yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi, kemudian foto bersama dan penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara kita yang pertama, izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun. Oleh karena itu, saya mohon diberi cakepnya ya Bapak dan Ibu. Kopi luwak mahal sekali. Kopi hitam pahit sekali. Hormat kami kepada para hadirin, izinkan saya memulai acara pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan oleh himne UT. Indonesia
Baik, menuju ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dan arahan dari Dekan FKIP Universitas Terbuka pada acara kita Seminar Akademik FKIP Universitas Terbuka Kurikulum untuk Kehidupan, Filosofi, dan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui pembelajaran mendalam dan bermakna. Kepada Ibu Profesor Dr. Ucu Rahayu MSc, kami persilakan. Kasih Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Terdengar, Dengar, Prof. Bu. Terdengar. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati para wakil dekan ya, kemudian juga para kaprodi, tentunya juga yang sangat kita hormati Bapak narasumber ya, Pak Zulfikri, dosen kita yang juga sebelumnya itu adalah PLT Kepala Pusat Pengembangan Penelitian Balitbang Dikti ya, Mendikbudristek Dikti. Yang saya cintai dan banggakan para dosen, para mahasiswa dan juga alumni FKIP Universitas Terbuka. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia-Nya akhirnya kita dapat berkumpul bersama di sini meskipun secara daring untuk melaksanakan kegiatan seminar akademik FKIP Universitas Terbuka. Jadi kegiatan ini sebetulnya sudah direncanakan sejak lama, begitu ingin kami hidupkan kembali dan alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama untuk berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman di antara para dosen dan juga tentunya para mahasiswa ataupun alumni. Saya sangat senang ya pada pagi ini Pak Zulfikri dapat memberikan materi terkait dengan kurikulum kehidupan begitu. Karena perlu Bapak Ibu ketahui Pak Zulfikri ini merupakan salah satu inisiator terkait dengan kurikulum merdeka yang memang saat ini sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu ide atau buah pikir dari beliau. Tentunya tidak ada salahnya, bahkan sangat kita harapkan bahwa pengetahuan, pengalaman beliau ini di-share pada kita semua, kepada para dosen, juga kepada para mahasiswa. Karenanya nanti barangkali topik yang terkait dengan kurikulum ini akan sangat berseri, begitu ya Pak Zulia. Silahkan dan bisa jadi nanti akan diikuti dengan kegiatan-kegiatan workshop lainnya, agar kita lebih paham lagi, karena FKIP ini memang bidangnya adalah di bidang kependidikan dan keguruan. Tentu ini akan sangat bermanfaat untuk kita para dosen dan juga para mahasiswa. Saya harapkan tentu sharing pengetahuan, pengalaman ini tidak hanya pada Pak Zulfikri saja. Jadi kita tunggu juga para dosen-dosen yang lain untuk membagi ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya pada forum seminar akademik Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ini. Jadi kita tunggu kembali. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Zul yang telah berkenan untuk menjadi pembicara pada pagi ini untuk memulai kegiatan akademik FKIP yang sudah lama tertunda, begitu. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Ibu WD1 dan tim seminar yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Semoga kegiatan ini akan langgeng secara rutin dilakukan sehingga serinya itu akan sampai ribuan seperti itu. Ya, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti seminar ini, selamat berdiskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Nisa. Baik, terima kasih Prof. Ucu atas sambutannya dan juga arahannya. Mohon berkenan Prof untuk tetap mengikuti kegiatan seminar ini karena kita akan foto bersama terlebih dahulu.
Kepada Bapak dan Ibu, mohon dapat menghidupkan kameranya, kemudian menggunakan virtual background yang telah di-share. Silakan Bapak dan Ibu, mohon berkenan untuk menghidupkan kameranya dulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada Mas Fahri, saya minta bantuan untuk mendokumentasikannya ya, Mas Fahri. Apakah sudah ada? Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin satu kali lagi ya. Mungkin gaya bebas, boleh? 1, 2, 3. Baik, terima kasih para hadirin dan Prof. Ucu atas kesediaannya untuk sesi foto bersama ini. Melanjutkan pada kegiatan inti kita, yaitu seminar yang akan disampaikan atau dipresentasikan oleh Bapak Zulfikri. Bapak Zulfikri, apakah sudah bergabung ya? Alhamdulillah sudah Bu Dia atau Bu Anissa. Boleh Pak, dipanggil Bu Dia juga boleh, dipanggil Bu Dia Oke, juga boleh. ya. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Berkat doa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah berkenan untuk memberikan sharing sessionnya Bapak pada pagi hari ini. Izin Bapak, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Zulfikri. Bapak Zulfikri lahir di Situjuah Batua pada tanggal 9 Mei 1964 dan saat ini berkediaman di perumahan Citra Raya, Cikupa, Tangerang. Nah, Pak Zulfikri sebelumnya merupakan PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan dan pada saat ini merupakan dosen FKIP Universitas Terbuka pada prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini pengalaman organisasi dari Bapak Zulfikri, yaitu merupakan pendiri Yayasan Indonesia Bermutu, pembina Yayasan Perguruan Al-Iman Citayam Bogor, pembina Lembaga Pengembangan SDM Bina Putra, anggota Dewan Pembina Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam, Direktur Institut Indonesia Bermutu, serta pendiri dan ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pendidik Perspektif Hak Anak HPBHA. Baik, untuk jenjang pendidikan Bapak Zulfikri telah menamatkan S1 pada Antropologi FS Universitas Andalas di Padang, kemudian S2 di Curtin University of Technology Western Australia, kemudian S3 pada Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Nah, Bapak Zulfikri ini memiliki riwayat pekerjaan yang luar biasa kalau di CV ya, karena dimulai dari merupakan tim pengembang kurikulum ya Bapak sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang. Bapak Zulfikri juga merupakan narasumber tentang kurikulum, baik itu dari kurikulum tadi ada pendidikan karakter, kemudian 2013 hingga pada kurikulum Merdeka. Bapak Zulfikri juga banyak mengisi seminar, kemudian webinar, dan workshop-workshop terkait dengan kurikulum. Luar biasa Bapak, mungkin nanti bisa membagikan segenap pengalaman Bapak yang sangat banyak di bidang kurikulum Bapak. Iya. Baik, Bapak Dr. Zulkifli, mungkin saya persilahkan untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Monggo Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bu Dia atau Bu Haniza ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam sehat buat kita semua. Yang sama-sama hormati Prof. Ucu Rahayu, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Yang sama-sama hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, Bu Isti, Bapak Ibu semua yang hadir,
Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Kelas Terbuka, Bapak Ibu Kepala Ketua Prodi, dan yang berbahagia Bapak Ibu yang hadir, para mahasiswa, calon guru atau guru, dimanapun berada. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini di ruangan ini. Kita punya keyakinan bahwa pertemuan antar manusia, di mana bertemunya, berapa lama ketemunya, apapun kesannya, membahagiakan, menyakitkan, atau mengecewakan, pertemuan itu 100% keputusan ilahi, dan kita tahu Allah itu tidak pernah keliru dalam mengambil keputusan, dan semua keputusannya untuk kebahagiaan kita. Termasuk pertemuan antara para guru dengan murid yang paling menyebalkan hari ini di kelas, itu yang mempertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sengaja dihadirkan untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada guru untuk beramal, yang amal itu tidak akan pernah putus sampai kapanpun, walaupun sang guru telah tiada. Inilah istimewanya profesi sebagai guru, profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun, walaupun kita telah tiada. Itu Bapak Ibu, ketemu murid yang paling menyebalkan jangan dikeluhkan, tapi mari kita layani mereka karena dia titipan ilahi kepada kita untuk kita didik. Ya. Baik, Bapak Ibu, bicara kurikulum pendidikan di UT ini seperti menuangkan garam ke laut sebetulnya. Karena UT ini telah berbuat sebelum orang berpikir sebetulnya. Nah, UT kan sejak tahun 80-an ya Bapak Ibu, ini bukan persoalan pembelajaran jarak jauhnya, enggak, tapi ada sebuah kesadaran bahwa ruang belajar yang sesungguhnya itu ada di alam pikiran, hati nurani, rasa, karsa, dan raga peserta didik. Jadi ruang belajar itu bukanlah di ruang kelas, ya, di ruang kuliah bukan, tetapi di alam pikiran dan hati nurani peserta didiknya. Nah, karena alam pikiran dan hati nurani itu dibawa kemana-mana, ya Bapak Ibu ya, sehingga kita seluruh penjuru di dunia ini bisa menjadi tempat belajar, sebagai ruang belajar. Nah, itulah hebatnya UT. Jadi UT itu sudah berpikir jauh ke depan sebetulnya. Pada saat di tahun 80-an itu orang belum berpikir bahwa belajar itu adalah di dalam alam pikiran, hati nurani, rasa, karsa, bisa didik. Dan itulah yang kita olah sebetulnya. Seperti pesan Ki Hajar Dewantara, olah pikir, olah hati, olah rasa, olah karsa. Dan itu yang dilakukan oleh UT dengan pembelajaran mandiri sebetulnya. Nah, ini kalau seandainya dilakukan dengan sungguh-sungguh, serius Bapak Ibu, ini luar biasa. Jadi orang belum pernah berpikir bagaimana belajar lewat Zoom misalnya, pertemuan seperti ini, dan UT sudah merancang dari dulu. Ini suatu luar biasa. Baik, Bapak Ibu, kalau bicara kurikulum ini, topik kita ini kurikulum untuk kehidupan. Kenapa? Karena sebetulnya dunia pendidikan atau kurikulum itu kita rancang untuk menyelamatkan kehidupan anak di masanya, di zamannya. Didiklah anakmu untuk bisa hidup di zamannya. Dan kita tahu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak kita ke depan itu jauh lebih rumit dibanding apa yang kita hadapi sekarang. Sehingga dengan demikian kekuatan kurikulum itu tidak terletak di berapa banyaknya materi yang disampaikan kepada peserta didik, tapi seberapa mampu kita membekali peserta didik sehingga dia mampu beradaptasi dengan rumitnya persoalan kehidupannya ke depan. Jadi kita menarik masa depan yang jauh di depan ke masa anak-anak sekarang, bagaimana cara kita membekali anak-anak sekarang ini supaya nanti di depannya dia tidak gagal dalam kehidupannya. Nah, ini istimewanya Bapak Ibu kita di dunia pendidikan. Oh ya, kita mungkin saya mulai pantun juga ya, tadi pantun karena bicara pendidikan, bicara kurikulum itu tidak boleh terlalu serius Bapak Ibu, karena persoalannya sudah rumit ya. Jadi kalau serius, jadi kita harus mulai pantun juga ya. Sambutlah pagi dengan penuh senyum. Mana cakepnya? Iya. Itu tanda kita orang yang berbahagia.
Ya, apakah arti sesungguhnya kurikulum? Cakep. Nah, cakep ya. Alat bantu kita untuk memanusiakan manusia. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, karena alat bantu untuk memanusiakan manusia, maka kalau kita bicara soal kurikulum, jangan bicara soal administrasi. Karena kurikulum bukan soal administrasi, bukan soal dokumen, bukan. Kurikulum adalah soal rancangan kita agar anak selamat hidup di masa depan. Sehingga yang menjadi fokus pembicaraan kita adalah bagaimana anak belajar, bagaimana anak mengembangkan pola pikirnya, bagaimana anak mengolah pikirnya, bagaimana anak mengolah hatinya, bagaimana anak mengolah semua potensi yang sudah diberikan oleh Allah di dalam dirinya. Nah, jadi itu yang kita pikirkan sehingga kita tidak berhutang kepada anak-anak. Makanya di sini mungkin di awal tadi saya akan awali bahwa ke slide yang pertama, tolong yang tadi, yang slide yang pertama. Nah, Bapak Ibu, ini saya punya moto bahwa semua manusia terlahir jenius tanpa kecuali karena Allah tidak mengenal produk gagal. Jadi setiap individu dimanapun dia berada, apapun kondisinya, IQ-nya tinggi, IQ-nya rendah, Bapak Ibu, dia mendapatkan pesan amanah dari ilahi dan itu berbeda-beda dan kedudukan seorang individu tidak bisa digantikan, kehadirannya tidak bisa digantikan, dia membawakan peran menjadi komponen yang mengutuhkan terbentuknya harmoni dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada satupun orang yang terlahir sia-sia sebetulnya. Jangankan manusia, partikel sekecil apapun di alam ini, dia menempati ruang dia masing-masing dan berperan sesuai dengan ruangnya itu. Dan ketika ruangnya itu diisi, terjadilah harmoni dan keseimbangan. Dan tidak satu pun ruang yang ditempati oleh dua unsur yang berbeda. Kalau pelajaran kimia, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin kita berebut ruang dan saling gontok-gontokan satu sama lain. Yang diinginkan adalah kita saling berkolaborasi. Artinya ketika kurikulum kita mampu mewujudkan suasana belajar sehingga setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi uniknya fitrah ilahi dan dia akhirnya menemukan ruangnya, menemukan jati dirinya, menemukan perannya, maka semua orang berkontribusi dalam membangun harmoni dalam kehidupan. Nah, itulah makanya topik kita itu topik kurikulum untuk kehidupan. Dan bicara kurikulum ini tidak akan selesai dalam waktu 1 jam ke depan, makanya kita akan serial. Nah, hari ini sebagai pengantar, katakanlah salam perkenalan saya sebagai junior Bapak Ibu di sini. Dan mudah-mudahan perkenalan ini cukup berkesan ya buat kita semua. Karena saya pendatang baru di sini ya Bapak Ibu. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, nih sebuah pengantar ya, mudah-mudahan bisa jadi renungan buat kita semua. Ketika kita terjebak dalam pemikiran bahwa pendidikan bermutu dapat dicapai melalui kendali administrasi yang ketat dan kaku, sesungguhnya kita telah mempersempit ruang bagi lahirnya kreativitas dan mengerupsi fungsi-fungsi kemanusiaan di dalam diri anak. Bapak Ibu, ini perlu kita renungkan. Selama ini betul enggak kita sudah mengurus anaknya? Atau jangan-jangan kita justru selama ini lebih sibuk mengurus dokumen-dokumen administrasi. Lanjut, berikut. Nah, ini sekedar ini saja Bapak Ibu bahwa dunia pendidikan kita diarahkan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini bukan sekedar pemanis, Bapak Ibu. Ini janji kita. Janji kita kepada anak bangsa di masa depan. Jadi karena kita bergerak di dunia pendidikan, maka kita berjanji kepada bangsa ini untuk mewujudkan anak-anak yang seperti profil pelajar Pancasila ini. Nah, jangan sampai kita sesuai dengan syair lagu ya. Nah, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, Bapak Ibu. Jangan sampai begitu ya. Kalau kita sudah masuk di dunia pendidikan, tepati janji kita,
bahwa anak-anak yang masuk ke dunia pendidikan keluarnya adalah anak-anak yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa, dan ini. Bukan keluar sebagai anak yang hanya mengantongi ijazah tapi tidak punya kepribadian dan seterusnya. Lanjut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini rujukan utama untuk kurikulum Merdeka. Jadi mungkin hari ini kita belum begitu banyak bicara tentang kurikulum Merdeka. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk satu frekuensi kita memahami apa sih sesungguhnya kurikulum, apa itu esensi kurikulum, dan apa yang harus kita lakukan sebetulnya, dan apa persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang dengan kurikulum, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu guru dimanapun berada, apakah yang terlintas pertama kali di dalam pikiran Anda ketika mendengar kata kurikulum? Jawabannya luar biasa, Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan jawaban itu. Sebelum itu, kita akan masuk ke slide berikut dulu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini slide ini sengaja saya buat panjang kalimat utuh. Kenapa? Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu, para akademisi untuk terus melakukan pengkajian, penelitian, karena kita masih berhadapan dengan sejumlah persoalan tentang kurikulum dan implementasinya. Dan kalau saya berprinsip begini, alhamdulillah kita masih punya persoalan. Alhamdulillah kita masih punya permasalahan. Artinya masih ada peluang bagi kita untuk melakukan berbagai penelitian dan pengkajian. Artinya lagi, masih besar peluang bagi kita untuk memajukan dunia ilmu pendidikan sebetulnya. Nah, kalau persoalan sudah habis, habislah kita semua. Maka persoalan ini bukan untuk diratapi, bukan untuk dicari salah siapa, tapi mari kita pahami, hadapi, dan kita carikan solusinya. Bapak Ibu, semakin rumit persoalan, Bapak Ibu, semakin canggih pemikiran yang dihasilkan dari sebuah penelitian sebetulnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah meratapi persoalan ini. Mari kita pahami bersama-sama, kita coba. Bapak Ibu, persoalan-persoalan implementasi kurikulum selama ini pengalaman kita masih di tempat yang tadi oke. Selama ini Bapak Ibu, kita berusaha mengatasi kesenjangan mutu pendidikan dengan penyeragaman. Semuanya diseragamkan. Materi apa semuanya diseragamkan. Nah, tujuan tadinya kita untuk menyamaratakan mutu pendidikan. Tetapi akibatnya yang kita rasakan sekarang apa Bapak Ibu? Bukan memeratakan pendidikan yang bermutu. Yang terjadi adalah pemerataan ketidakbermutuan. Gitu. Akibat penyeragaman. Jadi pemerataan ketidakbermutuan. Nah, kenapa? Mari kita simak. Ini beberapa poin saja Bapak Ibu. Sebetulnya banyak yang bisa kita bahas. Nah, selama ini diakui atau tidak diakui Bapak Ibu, kita ini belum sepenuhnya melayani anak. Kita masih terpaku pada fokus dan terpaku dan fokus kepada target materi kurikulum yang tersampaikan. Belum fokus kepada tumbuh kembangnya anak. Padahal kehadiran kita karena guru atau siapapun orang dunia pendidikan karena ada anak yang perlu dididik. Kenapa dia perlu dididik? Karena mereka belum terdidik. Apa ciri mereka belum terdidik? Perilakunya belum bagus, ilmu pengetahuannya belum baik, dia masih malas, dia masih suka berbikin keributan, masih mengganggu temannya, masih tawuran dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, karena itu masih ada, berarti mereka perlu dididik. Makanya kenapa itu dihadapkan kepada kita? Karena Tuhan percaya kepada kita bahwa kita mampu untuk menghadapi mereka. Kita mampu untuk mendidik mereka. Untuk itu, yang harus ada dalam pikiran kita, yang fokus kita adalah bagaimana cara mendampingi anak itu supaya dia tumbuh, berkembang menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, akibatnya apa Bapak Ibu? Jadi hari-hari anak belajar hanya diberikan satu pengalaman belajar. Materi yang seragam, tugas-tugas yang sama, asesmen dengan instrumen yang seragam untuk mengukur kemampuan, potensi, minat, bakat, dan bakat anak yang beragam. Bayangkan Bapak Ibu, sunatullahnya semua manusia punya potensi unik, punya potensi yang berbeda.
Tidak satu pun manusia yang terlahir tidak punya potensi apapun kondisinya. Sekalipun dia IQ-nya rendah, kemudian sekalipun dia berbagai kekurangan, Bapak Ibu. Kenapa? Kekurangannya dia itu adalah pertanda bahwa di dalam dirinya ada kelebihan. Kenapa? Karena setiap manusia harus punya kekurangan supaya dia bisa menerima kehadiran orang lain. Dan setiap manusia juga punya kelebihan supaya dia bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Begitu hakikatnya manusia diciptakan. Nah, akibat dari itu Bapak Ibu belajar hanya menjalani rutinitas, mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan guru, dan semuanya itu demi ketuntasan kurikulum, bukan perkembangan kemampuan dan kompetensi atau karakter anak didik. Bapak Ibu, saya selalu bilang kepada Bapak Ibu guru, boleh jadi hutang Bapak Ibu kepada materi kurikulum, dokumen kurikulum, dan semua kebijakan itu lunas 100%, tapi yang perlu diingat, hutang kita kepada anak didik kita, bunga berbunga, dan itu kita pertanggungjawabkan dunia akhirat kepada ilahi. Nah, ini pilihan kita. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Kalau masih berkonsentrasi menuntaskan kurikulum, Bapak Ibu, bukan membantu anak yang punya persoalan, maka kita akan mempertanggungjawabkan semua itu dunia akhirat kepada ilahi. Nah, ini bukan persoalan main-main sebetulnya. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan memberikan anak-anak yang bermasalah, yang rumit itu kepada kita, tidak akan diantarkan anak itu ke ruang kelas kita jika di dalam diri kita belum ada kemampuan melebihi dari persoalan yang dimunculkan anak itu. Untuk itu sangat aneh kalau seandainya guru-guru kita atau kita semua mengeluhkan perilaku anak yang tidak baik. Anak susah dididik. Itu sama dengan mengeluhkan nakoda mengeluhkan ombak di lautan. Minggu yang lalu Bapak Rektor kita ya mengingatkan kita bahwa nakoda yang tangguh tidak lahir dari laut yang tenang pada saat apel pagi. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau nakoda mengeluhkan gelombang di laut, Bapak Ibu mau kemana kita mau ngadu kalau yang ahlinya udah nggak kuat. Artinya kalau guru-guru kita atau kita di dunia pendidikan mengeluh rumitnya persoalan murid-murid kita, susahnya murid-murid kita dididik, Bapak Ibu, itu sama dengan nakoda mengeluhkan gelombang di laut. Padahal kehadiran gelombang di laut itu adalah untuk meningkatkan kemampuan nakoda itu. Kenapa? Nakoda yang tangguh tidak pernah lahir dari laut yang tenang, kemudian guru-guru yang hebat, yang tangguh, tidak pernah lahir dari murid yang tidak bikin persoalan. Nah, jadi kalau kita menghindar dari itu, Bapak Ibu, berarti kita menghindar dari peluang yang diberikan oleh ilahi kepada kita untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang nakoda, meningkatkan kapasitas kita seorang pendidik lewat rumitnya persoalan murid itu. Nah, sehingga Bapak Ibu guru jangan khawatir. Saya bilang, kenapa? Kalau semakin terkuras energi kita oleh murid-murid kita yang bermasalah, maka semakin besar keberkahan yang mengalir kepada diri gurunya. Dan keberkahan itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, walaupun sang guru telah tiada. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berolahraga, Bapak Ibu, ya olahraga itu kan menguras energi dan mengeluarkan keringat dari tubuh kita. Keringat kita itu mengeluarkan racun dari tubuh kita sehingga kita menjadi sehat. Bapak Ibu, secara fisik itu olahraga fisik. Bagaimana kalau olahraga batin yang menghadapi anak-anak yang rumit dan persoalannya yang rumit, Bapak Ibu? Kalau olahraga batin berarti sejalan dengan seiring dengan keluarnya terkurasnya energi kita menghadapi anak-anak yang rumit persoalan itu, maka keluarlah seluruh penyakit-penyakit batin yang bersarang dalam diri kita selama ini. Apa itu penyakit-penyakit batin? Hasad, iri, dengki itu bersarang di dalam diri kita. Dan itu membuat hidup manusia itu gelisah. Nah, bagi guru yang ikhlas sejati mendampingi anak-anak dan rela terkuras energinya demi anak-anak yang bermasalah itu, Bapak Ibu,
maka keluarlah seluruh penyakit batin tadi, hasad, iri, dengki itu keluar dari dalam dirinya, sehingga tinggallah keikhlasan dan kebahagiaan dalam dirinya. Nah itu Bapak Ibu berkahnya sebelum. Terus lanjut tadi. Ya oke. Nah, di situ dulu. Lanjut apa namanya di slide yang tadi. Yang tadi. Oke. Lanjut yang tadi. Ya, saya akan lanjutkan sedikit yang sebelumnya. Yang tadi. Ya, sebelum yang tadi. Ya, ini. Oke. Jadi baik Bapak Ibu, kelewatan. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi sungguh mulia sebetulnya. Kok lari lagi deh. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau begitu ada nggak yang menyesal menjadi guru ya? Atau justru melihat guru ini profesi yang penuh keberkahan sampai kapanpun ya Bapak Ibu. Kenapa? Keberkahan itu terletak di persoalan anak-anak itu sebetulnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selama ini ya perkembangan anak dari waktu ke waktu, persoalan yang mereka hadapi dan tantangan hidup mereka, kompetensi yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan hidupnya pada zamannya sama sekali belum tersentuh sebetulnya. Nilai anak, nilai rapor, nilai ijazah hanya sebatas angka yang belum sepenuhnya menggambarkan ketercapaian kompetensi secara utuh, termasuk soft skill, yang dibutuhkan agar mereka dapat beradaptasi dan menghadapi tantangan kehidupan di zaman mereka yang jauh lebih berat daripada tantangan yang kita hadapi sekarang. Kemudian pencapaian kompetensi dan penguatan karakter seolah-olah menjadi kewajiban anak sepenuhnya. Jika anak tidak mencapai kemampuan atau karakter yang tercantum dalam kurikulum, mereka dihukum tinggal kelas atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Sehingga tidak salah Bapak Ibu, kesimpulan hasil penelitian riset Semeru ya yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, bahwa sebetulnya anak-anak kita selama ini datang ke sekolah, menjalankan semua rutinitas ada di sekolah, tugas-tugas semuanya, mendengarkan ceramah dari guru, dan ujian, dan semuanya dikerjakan, tapi dia tidak belajar. Tapi dia tidak mengenal siapa dirinya. Karena ruang untuk mengenal jati dirinya ditutup habis sebetulnya, karena dia begitu masuk ke kelas, duduk dengan tenang, duduk, dengar, diam, tunggu perintah guru, dan semua pikiran, semua jawaban, semua perkataan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berikut, ini yang lebih agak. Nah, ini sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Saya menemukan gambar ini dan ini merefleksikan betapa kita selama ini telah melakukan sebuah tindakan yang memaksa dunia pendidikan itu mengingkari maknanya sendiri gitu ya. Ini sebuah ilustrasi Bapak Ibu dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita tidak pernah mengalami hal semacam ini. Pertama di gambar pertama Bapak Ibu bisa kita lihat sebuah gambar bahwa kalau ada 15 mata pelajaran yang harus dipelajari anak, itu seolah-olah ada 15 selang yang ditempelkan di kepala anak. Kemudian di atasnya ada 15 gentong yang berisi konten kurikulum secara penuh. Dan semua mata pelajaran, masing-masing mata pelajaran berlomba-lomba untuk memasukkan semua materi itu ke dalam kepala anak. Dan ukurannya bukan kapasitas anak, bukan potensi anak, bukan minat anak, bukan keberagaman potensi dan minat bakat anak. Ukurannya adalah materinya habis disampaikan. Sehingga guru berpacu dengan waktu. Karena semua KD sudah dibagi per minggu, sudah 2 jam, 2 jam. Selesai pertemuan 2 jam hari ini, maka besok akan pindah ke materi baru, pindah materi berikut, pindah. Dan perpindahan materi pelajaran dari pelajaran 1, kedua, ketiga, bukan berdasarkan kecepatan kemampuan anak, tetapi berdasarkan materi yang sudah disampaikan atau belum,
Sehingga di akhir pembelajaran sering kita temui Bapak Ibu guru bisa bilang begini, anak-anak ayo selesai nggak selesai dikumpul. Selesai nggak selesai dikumpul. Karena kita harus pindah ke materi berikut. Karena kalau nggak pindah, nanti waktu ini habis, nanti ada mata pelajaran materi yang tidak tersampaikan, dan guru sangat takut kalau ada materi tak sempat disampaikan. Makanya karena ketakutan itu, maka guru harus mengejar itu semua sekalipun anak belum menguasai apa-apa. Pindah materi 1, pindah materi 2 tidak berdasarkan penguasaan anak, bahayanya apa Bapak Ibu? Bahayanya adalah di akhir tahun anak itu akan menghadapi persoalan. Nah, dibawalah ke rapat sidang kenaikan kelas 2 hari sebelum rapor dibagikan. Nah, di situ diputuskan anak dalam tanda kutip diselamatkan. Bagaimana menyelamatkannya? Karena sudah ditotal nilainya dari ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, ulangan harian ketiga, PR, tugas semuanya, dan ulangan tengah semester, akhir semester, ditotal ternyata di bawah KKM. Nah, kalau di bawah KKM dia terancam tinggal kelas, lalu diputuskanlah di rapat itu anak diselamatkan. Bagaimana cara menyelamatkannya? Dinaikkan nilainya. Nah, begitu nilainya naik, pertanyaannya adalah apakah kemampuan anak serta-merta ikut naik? Tentu jawabannya tidak. Nah, ketika anak itu naik ke kelas yang lebih tinggi, pelajaran dimulai dari kurikulumnya, bukan dari kemampuan anak. Nah, sehingga ya, otomatis pelajaran yang di kelas berikutnya itu lebih sulit daripada sebelumnya. Dan di sebelumnya kemampuan anak belum tuntas. Akhirnya apa Bapak Ibu? Anak dinaikkan katanya diselamatkan karena tidak boleh tinggal kelas, begitu katanya. Ini konsepsi yang salah juga gitu ya. Salahnya di mana? Ya nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya Bapak Ibu. Begitu anak naik di kelas lebih tinggi, pelajaran lebih sulit dan dimulai dari materi kurikulum, berarti naik kelas bagi anak itu adalah penyiksaan. Nah, kalau enggak naik kelas tentu keputusan berikut tinggal kelas. Tinggal kelas enggak kalah menyiksa. Kenapa? Karena anak itu akan mulai belajar dari materi kurikulum juga. Maka dia harus belajar dari nol lagi semua mata pelajaran. Padahal mungkin beberapa mata pelajaran sudah menguasai 60%, 70%, atau 30%. Tapi harus dinolkan lagi. Karena belajar berdasarkan materi kurikulum. Bagi anak tinggal kelas tersiksa. Nah artinya apa Bapak Ibu? Apapun keputusan yang diambil di rapat akhir semester itu, keputusan yang sia-sia. Naik anak sia-sia, tinggal kelas juga sia-sia, dan itulah rapat yang paling sia-sia di muka bumi ini. Dan mestinya itu tidak akan terjadi di negeri yang sangat yakin dengan kekuasaan ilahi sebetulnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita bicara kenaikan kelas itu di akhir tahun, itu sudah terlambat. Ibarat roti, itu udah gosong, baru kita rapat. Ini mau dimakan atau dibuang? Nah, dimakan sia-sia, dibuang sia-sia, mestinya rapat itu kapan terjadi? Nah, itulah di kurikulum mereka, nanti kita bahas lebih lanjut. Kenapa kita harus perlu asesmen awal, kenapa kita harus tahu kondisi awal anak, nah di situ Bapak Ibu. Akhirnya gini, jadi nah itulah Bapak Ibu antara lain. Nah untuk mencapai ketuntasan kurikulum tadi agar waktunya guru tidak terbuang sia-sia, maka apapun semua anak, apapun kondisi anak, apapun minat anak di satu kelas itu Bapak Ibu, anak akan mendapatkan materi seragam. Kalau kotak yang ada di dalam kurikulum pikiran kita, semua anak harus kotak dan tidak boleh ada yang tidak kotak. Contoh real saja, sederhana saja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sekarang saya kasih kertas kosong untuk suruh menggambar, gambar pemandangan Bapak Ibu, kira-kira gambar pemandangannya seperti apa? Saya boleh jawab kalau Bapak Ibu jawab di chatting atau jawab di hati masing-masing, gambar pemandangannya seperti apa? Jadi ada gunung, ada jalan, ada ini. Ada satu anak menggambar orang yang sedang duduk. Nah dia salah, disalahkan. Kenapa? Kenapa salah? Karena yang disuruh gambar pemandangan. Coba tanya anak itu. Nah, tanya anak itu kenapa? Apa jawabannya? Ini teman saya duduk sebelah saya. Waktu saya menggambar dia, saya memandang dia. Gambar pemandangan kan?
Nah, begitu Bapak Ibu. Dan kita sekarang itu dirasakan oleh kita sekarang. Sama juga matematika. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang, apa itu luas? Otomatis semua orang menjawab panjang kali lebar. Itu kekeliruan yang sangat fatal. Kenapa? Luas bukan panjang kali lebar. Panjang kali lebar adalah cara menghitung luas 4 persegi panjang. Nah, dalam hidup ini kita nggak akan pernah bertemu ya. Mungkin ya, sedikit sekali kita ketemu 4 persegi panjang utuh itu sedikit. Kenapa? Ya enggak ada yang utuh 4 persegi panjang sebetulnya. Kenapa? Yang paling runcing sekalipun Bapak Ibu kalau kita sorot dengan mikroskop bukan runcing tapi bulat ujungnya itu. Karena partikel itu bulat. Makanya Bapak Ibu semuanya jadi akhirnya kita kan nah begitulah cara kita itu menjadikan anak sebagai robot gitu ya dalam ini. Nah, kemudian kalau anak punya gagasan yang lebih itu dipancung, nggak boleh. Itu nanti kamu belum belajar ini, nanti di kelas nanti. Nggak boleh. Kamu baru kelas 2, nggak boleh. Itu pelajaran nanti kelas 3 atau nanti itu di SMP gitu ya. Kemudian saatnya mengikuti ujian penentuan nasib. Ya. Nah, dulu ujian nasional Bapak Ibu ya. Semua anak dikasih soal yang sama dengan indikator yang sama ya. Kemudian semuanya ya dinilai dengan cara yang sama, ukuran yang sama. Nah, gambar ini yang luar biasa. Ini gambar sangat mudah ditemukan dia ini dan sering banyak disampaikan orang agar untuk supaya adil maka semua tesnya memanjat. Nah, tentu Bapak Ibu kita udah tahu siapa pemenangnya. Nah, pemenangnya adalah monyet gitu ya. Si gajah badannya besar diomelin sama ibunya, diomelin sama gurunya, kamu badannya aja kamu yang besar, kalah sama monyet itu. Kamu coba manjat. Karena dia takut dimarahi oleh orang tuanya, oleh ibunya, dia paksakan dirinya memanjat, ya akhirnya jatuh, belalainya patah, akhirnya fitrah amanah dari ilahi yang diberikan kepada dia menjadi tidak tumbuh dan berkembang gara-gara apa? Gara-gara dia harus di asesmen seperti itu. Oke, kemudian Bapak Ibu yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, kita mengukur anak itu dengan satu ukuran yaitu nilai rata-rata semuanya. Kalau ada anak 15 mata pelajaran, berarti semua anak yang pintar itu adalah anak yang bisa 10 semua mata pelajaran. Bapak Ibu, mungkin tanpa kita sadari ya. Kalau pertanyaannya, adakah manusia yang potensinya yang sama di semua bidang? Enggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Allah itu memberikan potensi yang berbeda dan semua punya keunggulan di bidang masing-masing Bapak Ibu. Dan kita paksa anak untuk rata semua bidang. Artinya apa? Kalau dia sanggup mencapai nilai 10 semua rata-rata semua mata pelajaran Bapak Ibu, berarti ada 2 kemungkinan. Pertama itu bukan kompetensi. Itu hanya pengetahuan kalau dia mampu menjawab soalnya. Kalau pengetahuan Bapak Ibu, kalau berbagai kajian penelitian kan peranan pengetahuan itu tidak lebih dari 20% dari apa namanya untuk kesuksesan hidup. Bahkan peranan IQ sebetulnya hanya 20%. Peranan yang lain-lainnya itu yang menentukan. Artinya apa? Kalau anak mengandalkan itu untuk keberhasilan hidupnya dan itu dia lakukan sepanjang masa-masa aktif dia belajar Bapak Ibu dan waktu-waktu belajarnya diarahkan ke situ Bapak Ibu, peluang gagal anak itu 80% dalam kehidupan. Nah, terus kemudian Bapak Ibu kan, nah kan dulu kan pernah di ranking ya. Bapak Ibu, kalau kita selama ini membelajarkan anak itu semua anak dengan materi yang sama, dengan cara yang sama, tugas-tugas yang sama, buku rujukan yang sama, halaman buku rujukannya yang sama, semuanya sama, Bapak Ibu, halaman buku sama, soal-soal jawaban yang anak itu harus sama, Bapak Ibu, itu hanya cocok untuk satu anak di kelas itu. Nah, apa buktinya cocok satu anak di kelas itu? Dari 30 anak di kelas kita itu, bagi kita juaranya hanya satu. Satu yang juara itu bukan satu anak yang terhebat. Allah tidak mengenal produk gagal. Bukan satu anak yang terhebat. Semua manusia hebat. Kenapa juaranya hanya satu? Karena kriteria yang kita gunakan itu hanya satu kriteria untuk mengukur semua kemampuan anak.
Kalau diibaratkan satu ruangan diisi 30 orang, kemudian kita kasih pintu gang yang muat satu orang, lalu kita bilang siapa yang duluan sampai di sana, dialah sang juara. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Berarti semuanya berdesak-desakan, dan kalau sudah ada yang menempati ruang di depan itu yang mungkin menjadi juara, tidak akan mungkin dia mengasih ruang kepada temannya. Kenapa dia temannya itu saingan? Artinya Bapak Ibu, kita sudah mengkondisikan di kelas itu bahwa semua teman-teman saya ini adalah orang-orang yang harus saya kalahkan. Dan saya harus menang dengan segala cara. Nah, kenapa? Karena saya dituntut itu oleh orang tua saya, oleh guru saya. Sistem pendidikan juga menuntut itu. Nah, sehingga kalau ada anak yang sudah ranking 1, ranking 2 Bapak Ibu, dia akan sulit membagi ilmunya kepada temannya. Kenapa? Karena kalau dia bagi ilmunya kepada temannya, maka temannya itu bisa jadi pesaing dia. Nah, suatu kejadian di teman anak saya, anak teman saya itu dia seorang pengawas pendidikan, dia marahi anaknya setelah menerima rapor, kenapa anaknya tadi ranking 1 sekarang turun menjadi ranking 5. Nah, kenapa anakmu? Anakku terlalu baik katanya. Kenapa? Setiap apa yang dia pahami dia bagi dengan temannya. Nah, itu kan tugas kita. Perintah agama kan begitu. Orang yang tahu wajib ngasih tahu orang yang tidak tahu. Iya, tapi katanya apa yang terjadi? Anak saya sekarang turun menjadi ranking 5, sekarang temannya yang suka diajarin itu sekarang jadi ranking 1. Lalu maunya apa kamu? Saya bilang, karena teman sebaya saya. Bilang kepada anakmu bahwa besok-besok jangan lagi bagi ilmu dengan temanmu. Jangan lagi berkolaborasi dengan temanmu. Kenapa? Nanti itu akan mengancam kedudukanmu. Apa yang akan terjadi di anak sampai dewasa Bapak Ibu jika selama dalam proses belajar dia mengalami itu sebetulnya. Nah, jadilah anak yang pintar, tapi dia tidak mau orang lain lebih pintar daripada dia. Dan kalau dia nanti suatu jadi pimpinan Bapak Ibu tidak ikhlas kalau anak buahnya lebih pintar, makanya anak buah yang lebih pintar itu harus disingkirkan. Kenapa? Karena dia yang perlu itu. Nah, ini Bapak Ibu ya pertanyaan saya, adakah orang yang seperti itu di lingkungan kita saat ini di negeri ini? Nah, ini waktunya udah mau habis ya. Benar. Oke, baik Bapak. Jadi kalau ada, itulah hasil pendidikan kita. Kalau sudah begitu iklimnya Bapak Ibu, sehebat apapun kita membelajarkan kolaborasi, belajarkan Pancasila, belajarkan agama, belajarkan etika apapun, yang dominan dalam pikiran anak adalah menyingkirkan orang lain. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau begitu ada anak yang ranking 5, kemudian dia ingin ranking 1, belajar karena didorong terus, akhirnya dia berhasil menjadi ranking 1, dan bagi yang naik ke ranking 1 itu adalah kebahagiaan, dan ketika karena tempat di situ 1, berarti yang ranking 1 tadi turun. Bagi turun adalah penderitaan. Artinya disadari atau tidak disadari, sistem yang kita bangun selama ini atas nama kurikulum, atas nama apapun Bapak Ibu, atas nama dapat sekolah unggulan dan sebagainya Bapak Ibu, kita mengkondisikan anak untuk selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Senang melihat orang menderita. Senang melihat orang jatuh asal dia naik. Nah, lanjut. Ini waktunya sudah mau habis ya. Lanjut. Nah, ini ilustrasi saya bisa dibaca. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dunia pendidikan jangan sampai disentuh oleh kepalsuan sekecil apapun. Kalau saat ini, selama ini Bapak Ibu bukan lagi palsu-palsuan, nilai UN dipalsukan, nilai apa, nilai rapor, nilai apa, sudah bukan rahasia lagi. Nah, ini ada sebuah sajak dari Agus Sarjono, dan saya kenal baik dengan beliaunya, sering diskusi, dan terlepas dari suka tidak suka dengan sajak ini, dan saya sering sampaikan kepada teman-teman, karena saya tulis di artikel Republika tentang ini sebetulnya, merdeka dari kepalsuan. Nah, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ucap anak sekolah dengan sapaan palsu. Lalu mereka pun belajar dari buku-buku palsu. Di akhir sekolah mereka terperangah melihat amparan nilai mereka yang palsu. Karena tidak cukup nilai, berdatanganlah mereka ke rumah-rumah Bapak Ibu guru untuk menyerahkan amplop berisi perhatian dan rasa hormat palsu, sampai tersipu-sipu palsu, membuat tolak-tolakan palsu,
Akhirnya Pak Guru dan Bu Guru terima juga amplop itu sambil berjanji palsu untuk mengubah nilai-nilai palsu yang baru. Masa sekolah demi masa sekolah berlalu, mereka pun lahir sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu, ahli pertanian palsu, insinyur palsu, sebagian menjadi guru, ilmuwan, atau seniman palsu. Penggalan puisi sajak palsu ini penggalan karena panjang ke bawahnya. Karya Agus Eksarjono ini memperingatkan kita bahwa jika ada kepalsuan di dunia pendidikan sekecil apapun itu akan berdampak pada pola pikir anak dan terus berkembang sampai dewasa. Pada saatnya nanti ketika mereka menduduki posisi penting dan pelaku dan penentu keputusan, pola pikir palsu itu akan beraksi. Nah, Bapak Ibu, coba satu lagi ke bawah. Mungkin waktunya sudah habis ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya hal-hal semacam ini adalah upaya kita melanjutkan tradisi pendidikan di zaman kolonial sebetulnya. Nah, apa tradisi kolonial? Selanjutnya satu slide lagi. Nanti ya. Satu slide lagi yang tadi. Ya, satu slide berikut. Nah, yang sebelumnya. Ini. Oh ya, ya ini. Bawah satu. Ya. Ini. Jadi Bapak Ibu, tahun 22 itu ayah angkat Engku Safei, pendiri yang saya tanam. Ini sahabat karib, Engku Safei ini sahabat karib Ki Hajar Dewantara, sama-sama pejuang memerdekakan pendidikan ini, Bapak Ibu. Dia ingin pendidikan itu memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Maka istilah kurikulum merdeka, istilah merdeka belajar, itu sebetulnya adalah upaya kita untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Nah, Bapak Ibu, pendidikan sekolah pemerintah kolonial ya tidak akan menumbuhkan watak bangsa yang rajin, giat dan produktif, hanya menumbuhkan semangat budak. Untuk itu untuk dapat makan dari upah kerja. Jadi tidak memiliki solidaritas. Semangat budak itu terlihat pada apa yang dilakukan oleh murid di sekolah. Misalnya jika seorang murid menumpahkan tintanya di meja, serta-merta murid yang lain akan mengadu kepada guru. Maksudnya supaya temannya kena marah, tak seorang pun yang menolong untuk membersihkannya. Saya berpikir lama di sini, apa kaitannya dengan sifat budak? Ternyata ini, intinya ambil muka. Jadi kalau ambil muka, dia sudah mendapat kesan baik di hadapan guru, maka yang lain itu akan jelek dan hilanglah saingannya dia. Nah, Bapak Ibu, itu sekedar gambaran di awal pengantar kita tentang kurikulum. Jadi kita belum masuk kepada kurikulum sebetulnya, tapi saya tutup dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Coba bawa lagi, bawa sebelum kita ini lanjut. Ini nanti kita bahas nanti, lanjut lagi. Oke. Lanjut. Nah ini, nah Bapak Ibu, saya tutup dengan paparan ini karena ini pasti menggantung Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu penasaran kenapa kita harus melakukan ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Nah, ini suasana belajar, bukan suasana mengajar. Dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Yang pertama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Apa artinya? Kalau sebuah gedung itu lobi, semua orang masuk ke gedung itu harus lewat ini. Artinya apa? Semua orang di dunia pendidikan harus betul-betul paham, khatam, dan mengerti dengan makna yang sangat mendalam di pasal ini. Semua orang dunia pendidikan. Karena pasal ini sebetulnya kalau itu betul-betul implementasikan dengan baik, konsisten, selamat kita sebetulnya. Nah, seiring dengan ini Bapak Ibu, kalau kita rujuk lagi kata education, educare dari bahasa Latin, itu berarti dorongan dari dalam diri untuk keluar. Artinya potensi menjadi baik, potensi menjadi orang hebat, potensi menjadi orang yang beriman, bertakwa, orang mulia itu sudah diberikan Allah sebagai fitrah dalam diri kita sebelum kita lahir.
tugas kita adalah mengembangkan sebetulnya, memberikan ruang yang cukup agar itu bisa dikembangkan dengan baik. Nah, makanya pendidikan itu sebetulnya lebih mengembangkan kemampuan dalam diri itu, jadi kemudian dibawa, dikeluarkan, digunakan, diolah kalau bahasanya Ki Hajar, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan prosesnya inside out, bukan outside in. Nah, selama ini yang dominan bagi kita outside in, sesuatu dimasukkan ke dalam kepala anak, kemudian dia menyerap. Nah, jadi pendidikan itu menguatkan atau mengeluarkan kekuatan yang tersembunyi dalam diri setiap anak, sehingga anak menjadi sehingga itu semuanya potensi-potensi yang tersimpan itu mudah berkembang dan bermakna bagi mereka. Maka inilah tema kita, Bapak Ibu, kurikulum untuk kehidupan. Jadi implementasi kurikulum merdeka lewat pembelajaran mendalam dan bermakna. Kita baru membahas problem-problem kita. Bapak Ibu, problem ini bukan untuk diratapi, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Bapak Ibu, ini bahan refleksi buat kita semua. Kalau kita ingin melanjutkan anak-anak kita seperti itu di masa depan, lanjutlah apa yang kita biasakan selama ini. Tapi kalau kita ingin anak-anak kita ke depan itu lebih berbahagia, lebih sukses, lebih ini, Bapak Ibu, mari kita lakukan perubahan dan berikanlah ruang yang seluas-luasnya kepada setiap individu anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan fitrahnya diberikan oleh Ilahi. Dan Bapak Ibu, biasanya guru-guru akan mengeluhkan, Pak, anak-anak banyak, anak-anak beragam, anak-anak ini. Bapak Ibu, itu sunatullah kemanapun Bapak Ibu. Dan anak-anak kita kalau hanya mendidik satu orang anak atau mendidik beberapa orang anak kemampuannya seragam, nggak perlu ilmu pendidikan kita pelajari dari S1, S2, S3. Karena pendidikan itu sulitlah diperlukan ahli untuk mendidik. Nah, untuk ahli mendidik itu kita harus kuliah S1, S2, dan S3 tentang ilmu pendidikan. Dan karena apa? Karena di tangan ahlinya semua persoalan itu bisa diselesaikan. Makanya agama kita memerintahkan serahkanlah semua kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran, gitu kan. Nah, tapi kalau sudah ahlinya yang mengeluh, nah ya Bapak Ibu, nanti kita bahas lebih lanjut ini. Kalau ahlinya sudah mengeluh, Bapak Ibu, ya sudah, berarti kita tidak punya siapa-siapa lagi. Ya, berarti kita siap untuk terpuruk selamanya, gitu. Untuk itu tetap semangat Bapak Ibu. Kalau semua persoalan ini sudah selesai, maka selesailah tugas kita Bapak Ibu, artinya kita tidak bermakna lagi. Mari kita bersama-sama bahu-membahu menyelamatkan anak bangsa kita. Kenapa? Karena persoalan hidup mereka di zamannya jauh lebih rumit dibanding zaman kita. Didiklah anakmu supaya dia hidup di zamannya, karena mereka tidak hidup di zaman kita. Demikian sebagai pemantik rasa penasaran Bapak Ibu, apa sesungguhnya kurikulum merdeka dan bagaimana cara menjawab persoalan itu, dan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menjawab, dan apakah ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru. Mari kita bahas pada pertemuan berikutnya sebetulnya. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Mungkin kita akan buka untuk sesi pertanyaan karena waktunya sudah mulai mendekati limitnya, maka akan saya buka untuk termin yang pertama saja. Ada Bapak Budi Fariza. Ya, Bapak silakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Zulfikri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini sangat tertarik sekali saya atas penyampaian dari Pak Zulfikri ya. Kalau teorinya seperti itu, wah luar biasa Pak ya. Tapi saya seorang guru gitu ya. Saya seorang guru. Kalau memang seperti itu diterapkan, insya Allah gitu kan. Hanya saja itu kan teori. Teori ini kalau kita praktekkan agak lumayan sulit gitu kan. Tadi saya simak itu berkaitan dengan latar belakang mengapa harus merdeka belajar. Merdeka belajar itu di mana letaknya gitu. Terutama kepada guru, ya kan? Ya. Sekarang ini beban seorang guru itu banyak. Ya. Administrasi. Kata Bapak jangan berbicara dengan administrasi kalau kurikulum. Okay. Tapi kalau tidak tidak kita pikirkan administrasi itu, maka menjadi
tumpukan-tumpukan yang nanti akan harus diselesaikan. Makanya kalau memang ini saya penyampaian saya selaku pribadi gitu ya. Kalau memang Bapak ada suatu kemampuan untuk menyampaikan pihak kementerian, mohon ini dijadikan merdeka juga guru gitu ya. Kita dituntut kurikulum untuk merdeka di situ. Kemudian tadi katanya ada palsu gitu. Ya, bisa jadi nilai ijazah palsu. Karena ini tuntutan gitu ya. Kemudian tadi ada masuk perguruan tinggi, itu nilai harus tinggi gitu ya. Akreditasi harus besar, harus A. Jadi ini semua harus dilakukan. Kalau tidak, sekolah yang nanti tercoreng, oh ini sekolah ini tidak bagus sehingga orang tidak ada minatnya. Maka mohon penjelasan Bapak di mana letak merdeka itu kalau seperti itu. Kalau hanya teori, kami khusus saya pribadi gitu tidak memikirkan anak itu mau banyak berapa, bisa. Tapi adab dan adab anak turun sekarang dengan adanya merdeka berpihak pada murid gitu ya. Tidak ada keberanian dari seorang guru gitu ya, hanya sebatas oh silakan naik, oh silakan, sehingga dengan kata-kata silahkan itu yang dikatakan merdeka, tapi adabnya turun Pak. Jadi mohon penjelasan ini. Kalau memang ada nanti tindak lanjut, ya sampaikanlah dengan pihak kementerian seperti apa ke depannya, sehingga ini tidak bobrok adabnya. Sedangkan dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa adab dulu baru ilmu gitu. Ilmu itu menyusul gitu. Sedangkan sekarang adabnya turun, ilmunya nggak ada juga seperti itu. Sekian itu saja Pak, mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, karena waktu ya. Baik, Pak Budi, subhanallah, alhamdulillah, Allah masih memberikan persoalan kepada kita. Artinya apa? Hanya dua manusia yang tidak diberikan persoalan dalam hidup ini. Itu orang yang meninggal atau orang yang harus dirawat itu ya Bapak Ibu. Nah artinya pertanyaannya apakah jawaban dari persoalan persyaratan tinggi harus dengan kepalsuan? Tentu bukan. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, Pak Budi mungkin ya belum, kalau dibuka websitenya Pusat Kurikulum ya, sejak awal dari kurikulum merdeka dicanangkan, itu video Pak Kepala Badan mengatakan bahwa keberhasilan kurikulum merdeka tidak dilihat dari dokumen dan kepatuhan administrasi, tapi dilihat dari perkembangan anak dari waktu ke waktu. Nah, saya share satu aja, berarti rencana mau saya bahas pada berikutnya. Bapak Budi mungkin belum baca Permendikbudnya yang tentang kurikulum merdeka ya. Nah, nanti saya akan, sebetulnya mau saya bahas di pertemuan berikut, tapi karena Pak Budi nanya, apakah sudah masuk kepada pemikiran pemerintah, itu sangat jelas Bapak Ibu di Permendikbud di kurikulum merdeka. Saya bacakan ya. Ya kalau bukan di teori itu kan lahir dari kenyataan Pak, dari fakta. Jadi ketika kita berpikiran bahwa itu teori tidak bisa di dunia nyata, itu kekeliruan cara berpikir Pak. Kenapa? Karena teori itu sebetulnya adalah kumpulan dari fakta-fakta nyata, kemudian ditarik kesimpulannya melalui penelitian, maka jadi teori. Jadi teori itu adalah fakta sebetulnya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin, nah prinsip kurikulum merdeka ya. Pertama yang kedepankan adalah karakter, akhlak. Betul Pak. Kenapa? Ilmu pengetahuan baru belakangan. Nah, sebetulnya gini, apakah ada ilmu pengetahuan yang tidak berhubungan dengan akhlak? Kalau ada ilmu pengetahuan tidak berhubungan dengan akhlak, itu berarti bukan ilmu pengetahuan. Karena dalam filsafat ilmu, Bapak Ibu, itu ada 3 syarat. Secara ontologis, epistemologis, ontologis dia harus dibuktikan kebenarannya, nggak boleh asumsi. Epistemologi dia harus melalui metodologi pembuktian. Dan yang ketiga dia punya nilai-nilai kebermanfaat untuk menyelamatkan kehidupan sebetulnya, aksiologisnya. Nah, matematika itu tuh akhlak. Kenapa kita harus belajar urutan bilangan? Urutan bilangan 1, 2, 3, 4. Itu adalah sebuah pola keteraturan berurut dan tidak boleh diselang-seling, Bapak Ibu, tidak boleh dilanggar. Itu karena habis 1, 2, 3, 4. Itu apa artinya? Kalau angka 5 di garis bilangan digeser sedikit ke kiri, dia menjadi kurang nilainya, digeser ke kanan dia menjadi lebih dari 5. Artinya apa Bapak Ibu?
kita mulai mengajarkan pada anak lewat urutan bilangan itu apa? Letakkanlah sesuatu pada tempatnya dan mulailah sesuatu pada waktunya. Kalau itu yang pertama, lakukan pertama, itu yang kedua, itu yang ketiga, dan keempat. Dan kalau kita belajar penjumlahan, Bapak Ibu, pengurangan, pembagian, perkalian. Pembagian itu ada pengurangan yang berulang, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, ada sama dengan kiri dan kanan. Kiri dan kanan itu apa artinya? Seimbang kiri dan kanan. Kalau 7 dengan 5, karena dia tidak seimbang, maka dia akan seimbang kalau 5 ditambah 2 atau 7 dikurangi 2. Nah, pelajaran apa itu sebetulnya? Akhlak, Pak. Adab, Pak. Kenapa adab? Hidup harus seimbang, lahir dan batin. Kalau tidak seimbang, Bapak Ibu, kalau di SMA IT dan itu ada di suratnya bahwa diciptakan langit dan bumi dengan hukum keseimbangan dan janganlah kamu rusak keseimbangan itu. Itu prinsip sebetulnya. Kenapa? Dari semua operasi matematika tujuannya untuk keseimbangan. Karena ilmu alam ini ada karena faktor keseimbangan. Nah, keseimbangan itu ilmunya di situ. Apa? Supaya seimbang, yang berlebih dikurangi, yang kurang ditambah. Dan hidup tidak boleh berlebihan, dan hidup tidak boleh kekurangan. Itu maknanya sebetulnya. Kalau seandainya proses pembelajaran kita itu betul-betul menyadari itu, bahwa semua ilmu pengetahuan ini adalah tentang alam, dan alam itu adalah sunnatullah, ayat-ayat kauniyah, maka kalau kita belajar biologi, matematika, sebetulnya belajar mengenal Allah lewat ciptaan di alamnya. Sudahkah SMA IT itu melakukan itu? Itu pertanyaan saya. Nah, itu belum mendalam ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nih, ini prinsip kurikulum merdeka. Jawaban ini dalam permen, Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu, memprioritas. Nah, ini poin ketiga ya. Memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang diberikan. Itu tertulis dalam Permendikbud tentang kurikulum merdeka. Kemudian Bapak Ibu, mengacu kepada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Artinya apa? Apakah memang cara kepalsuan itu untuk mengangkat pamor sekolah? Kalau itu dilakukan di sekolah Islam, Bapak Ibu, kita telah mengingkari sunatullah. Anak itu bisa diselamatkan dari awal. Kenapa? Ini, coba. Nomor poin pertama, memanfaatkan penilaian atau asesmen pada awal, proses, dan akhir pembelajaran untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar peserta didik yang telah ditempuh peserta didik. Artinya persis guru ngaji sebetulnya. Guru ngaji itu PPDB-nya tidak tiap hari, Bapak Ibu, tidak tiap tahun, tapi tiap hari. Setiap anak yang datang disuruh melafalkan untuk mengetahui dia butuh apa. Kemudian anak yang baru melafalkan tapi makrotnya belum benar diterima. Ada anak yang masuk makrotnya sudah benar tapi tajwidnya diterima. Ada anak yang makrot dan tajwidnya sudah benar tapi lamanya belum, itu diterima. Dan kemudian guru menghadapi beberapa banyak anak itu sekaligus. Anak itu semuanya membaca dan guru itu tahu bagaimana cara memperbaiki anak sehingga setiap anak harus khatam. Ada khatam 1 bulan, ada khatam 3 bulan, ada khatam 4 bulan, ada khatam 1 tahun. Tergantung dari anak itu. Nah, soalnya anak yang lebih menguasai lebih pendek waktunya daripada yang lain, itu hal yang sangat wajar. Dan itu yang perlu dilihat. Yang paling penting, si gurunya tahu di awal masuk ini kemampuan anak sudah di mana dan berapa jaraknya dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, kalau itu dilakukan dari awal, Bapak Ibu, kita sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh anak, sehingga anak itu diselamatkan di hari ke hari. Hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini, sehingga tidak akan ada anak yang akan mengalami pemalsuan nilai di akhir tahun gitu. Nah, ini kan persoalannya kan kita mengejar target kurikulum. Nah, itu makanya di kurikulum merdeka yang poin ketiga itu memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan ketuntasan muatan kurikulum. Ini Pak, ini tanda tangan Pak Menteri ya. Jangan dibilang saya tidak menyampaikan nanti ya Bapak Ibu. Dan ini sudah ini apa namanya? Nah, kemudian menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Artinya apa? Bapak Ibu, kita melakukan asesmen pada awal, proses, dan akhir
bukan untuk mengumpulkan nilai anak, tapi untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar yang telah ditempuh oleh anak. Artinya kalau kita tahu informasinya, maka Bapak Ibu, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Makanya di dalam permen tentang penilaian, dirubah definisi tentang penilaian, Bapak Ibu. Nih, dirubah definisi tentang penilaian. Apa itu penilaian? Asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi, bukan pengumpulan pengolahan angka, untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil peserta didik. Lalu angka dari mana didapatkan? Angka didapatkan adalah, ini dari pasal 9, itu adalah penilaian capaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Artinya kalau ada 10 kriteria yang dipelajari dan berdasarkan asesmen anak menguasai 9, maka nilainya 9/10 kali 100%, 90. Kalau itu kita tidak akan ragu-ragu ngasih nilai anak 100, Pak. Tidak perlu pemalsuan. Kalau Bapak Ibu, kalau di sekolah Bapak misalnya sekolah Islam terpadu masih meyakini bahwa itu caranya untuk menaikkan pamor sekolah, berarti kita telah menuju kesesatan, Pak, dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang terserah pada kita. Mau tetap berada ke dalam kesesatan, silakan. Tapi kalau mau bertobat, ayo kita bertobat. Kenapa? Karena bayangkan selama ini, Bapak, kenapa kita harus mengangkat nilai itu? Karena kita itu memberikan pelajaran untuk satu anak di kelas itu. Makanya juaranya 1 atau paling tinggi dari 10. 10 anak unggul, yang 30 tidak unggul. Bapak Ibu, saya bilang ini luar biasa. Kenapa? Kalau saya membuat kue 30 kue dan hanya 10 yang enak dimakan, orang pasti memandang saya produsen kue yang gagal, membuat kue yang gagal. Kenapa? Dari 30 kue hanya 10 yang enak dimakan. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan dari 30 anak satu kelas itu, di mata kita manusia yang menilai ciptaan ilahi hanya 10 yang bermutu, yang 20 tidak. Jadi sama dengan kita mengatakan begini, ya Tuhan, dari 30 anak yang Engkau ciptakan, yang Engkau kirim ke kelasku, di mataku sebagai manusia yang menilai ciptaanmu hanya 10 yang bermutu, yang 20 tidak bermutu, dan yang kami anggap bermutu ini yang kami layani dengan baik, kami carikan sekolah unggulan, sekolah ini, yang 20 lainnya, yang 20 lain tidak bermutu dan akan kami serahkan nasibnya, serahkan aja. Kenapa engkau tidak bermutu? Kurang durhaka apa kita sebetulnya? Kurang durhaka apa? Dan kalau kita masih punya keyakinan itu yang benar, silakan. Silakan. Silakan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Kenapa saya bicara ini Bapak Ibu di forum ini? Bahwa sebetulnya di dunia pendidikan kita, di kurikulum kita, implementasi kita, persoalannya bukan di dokumen-dokumen administrasi, bukan di situ. Tapi di mindset pola pikir kita dan hati nurani kita. Nah, jadi memang susah Pak. Mengajak orang taubat itu susah Pak. Jadi karena sudah terbiasa dengan cara seperti itu. Apalagi kalau Bapak misalnya di sekolah Islam terpadu, saya mohon Bapak kembalilah ke ajaran yang benar sebetulnya. Ya, kembalilah. Mari bangun tengah malam, sholat tengah malam, minta petunjuk pada Tuhan, dan ya Tuhan, kembalikanlah hati nuraniku yang selama ini telah keluar dari dalam diriku. Dan kenapa? Demi mengejar gengsi sekolahku, hanya demi apa dan sebagainya, sehingga aku mengorbankan peringatan-peringatan darimu. Janganlah sekali-kali menambah dan mengurangi timbangan. Bapak Ibu, memarkup nilai itu sama dengan mengubah timbangan. Menambah dan mengurangi timbangan, nah Bapak Ibu tahulah apa akibatnya. Nah, artinya semuanya pilihan. Kalau Bapak ingin menganggap itu teori dan tidak bisa dilaksanakan, silakan laksanakan sesuai dengan keyakinan Bapak yang selama ini, dan kemudian silakan pertanggungjawabkan sebetulnya. Mungkin itu, mohon maaf saya agak keras di sini. Kenapa? Karena memang susah untuk mengajak orang ke jalan yang benar, gitu ya. Karena banyak alasannya. Inilah, itulah ya. Demi gengsi sekolah lah, demi itulah semuanya. Nah, mudah-mudahan Bapak, ya mudah-mudahan hati Bapak tersentuh. Kenapa? Karena saya ingat sebuah lagu ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milik kita selamanya.
Kalau anak-anak itu tersentuh hatinya, Pak, nggak perlu pemalsuan-pemalsuan itu, nggak perlu. Tapi kalau kita ingin jadi bangsa yang palsu, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Itu saja, mungkin waktunya sudah lewat. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang lain kita lanjutkan diskusinya. Mungkin diskusinya makin panas nanti karena kita belum masuk ke substansi yang sesungguhnya. Kita baru masuk kepada persoalan. Bapak Ibu, dalam dunia akademik, persoalan adalah pintu gerbang untuk meningkatkan kemampuan kita, pintu gerbang untuk meningkatkan ilmu kita, dan pintu gerbang untuk menuju maju sebetulnya. Bapak Ibu, jangan pernah khawatir dunia pendidikan kita kekurangan persoalan. Kalau kurang habis persoalan, hilang kesempatan kita untuk menjadi peneliti, hilang kesempatan kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk itu, bukan kita saling menyalahkan, bukan siapa-siapa, bukan jangan salahkan teori, Pak, jangan salahkanlah diri kita masing-masing. Mari kita sama-sama menuju jalan yang benar, Bapak Ibu, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini membuat Bapak Ibu tidak bisa tidur dan penasaran dan apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena dunia pendidikan, sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, dan itu akan berdampak kepada masa depan anak-anak murid kita, dan itu kita pertanggungjawabkan dunia akhirat, dan akan ditanya nanti di sana alam sana. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Diah, karena saatnya mungkin waktunya sudah habis, sudah lewat 10 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Materinya sangat menginspirasi sekali. Kebetulan ini juga teman-teman masih banyak yang sangat antusias sekali ya. Dilihat dari yang raise hand ini juga sudah cukup banyak. Ada Pak Supirno, ada Mbak Valeria, ada Ibu Jerry, ada Bapak Romi, ada Prof. Udan, kemudian ada Bu Erna, dan juga yang di kolom Q&A juga banyak, ada Bapak Muhammad, ada Pak Tessa Kandaga, Pak Ari Wibowo juga. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kita akan bungkus dulu, dan nanti di pertemuan selanjutnya akan ada seri yang selanjutnya dengan Bapak Zulkifli di bulan depan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, jadi untuk pertanyaan kali ini akan kita bungkus dulu ya Bapak dan Ibu, mengingat dengan ketersediaan waktu yang ada. Baik, untuk Bapak dan Ibu silahkan mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh rekan-rekan dari tim Satgas Seminar. Mohon pastikan untuk mengisi daftar hadir dengan menggunakan email Gmail ya Pak, Bapak dan Ibu. Jadi jangan menggunakan alamat email yang lain, pastikan itu menggunakan Gmail, karena nanti akan otomatis masuk ke dalam Gmail Bapak dan Ibu, seperti itu. Baik, mungkin sebelumnya kita akan berfoto sekali lagi ya, karena tadi dengan Ibu Dekan, yang sekarang dengan para peserta yang sangat luar biasa antusias, ada 198 peserta Bapak dan Ibu. Ini baru seri yang pertama, kami harapkan di seri-seri berikutnya juga Bapak dan Ibu tetap antusias dan mengikuti seminar akademik FKIP Universitas Terbuka. Kepada Mas Fahri dan Pak Yani, mohon untuk dapat membantu saya untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Apakah sudah siap? Baik, Mbak. Oke, baik. Di sini ada 8 room ya, atau 8 layar. Untuk layar yang pertama, mari kita berfoto. 1, 2, 3. Untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Untuk layar yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk layar yang keempat, 1, 2, 3. Untuk layar yang kelima, 1, 2, 3. Untuk layar yang keenam, 1, 2, 3. Untuk layar yang ketujuh, 1, 2, 3. Dan untuk layar ke-8, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk mengisikan daftar hadir kita. Mungkin sebelum penutup saya ingin berpantun sedikit lagi. Mohon berikan catatnya ya Bapak dan Ibu ya. Mata segar memandang alam. Cakep. Tubuh segar di saat menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling mendalam,
Saya tutup seminar ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi berjumpa wabarakatuh. pada acara seminar kita pada seri selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon Terima kasih, maaf Bapak. kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita lanjutkan diskusi panas ini ya. Baik. Baik. Jadi Tidak saya sampai jumpa lagi. Oh, ya. daftar isi. Oke. Baik, silakan Bapak dan Ibu bila akan live, mari kita live bersama.